leave this to me. Money in the fucking flatbed. Just let them take the money. You're gonna get fucking killed. Fuck. Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Di awal film, diperlihatkan dua petugas keamanan sedang bertugas untuk membawa beberapa kantong uang menggunakan kendaraan lapis baja untuk dikirim ke beberapa bank. Baru saja beberapa meter keluar, muncul sebuah truk molen yang meminta mereka memberhentikan mobilnya. Setelah itu, terdengar dua penjaga itu ditembak mati. Kemudian uang itu dibawa kabur oleh para perampoknya. Dan disinilah film pun dimulai. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa keamanan pengiriman uang ini bernama Vertigo. Dan inilah aktor utama dalam film ini. Dia bernama Patrick Hill yang diperankan oleh Jason Statham. Dia dijuluki sebagai H. Di situ dia melamar untuk menjadi salah satu pegawai Vertigo. Pria bernama Trick, yaitu sang pemimpin perusahaan ini, mengatakan beberapa minggu sebelumnya dia kehilangan dua pekerjanya. Bahkan seorang warga sipil menjadi korban akibat sebuah perampokan. Dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Dan seorang kepala keamanan di perusahaan ini yang bernama Ballet akan memberikan pelatihan dan SOP pekerjaan yang mesti dilakukan oleh H. H kemudian menjalani pelatihan kebugaran fisik. Menembak target dan mengemudikan truk lapis baja yang dipergunakan untuk membawa uangnya. Setelah menjalani serangkaian tes dengan hasil yang biasa saja, H pun diterima bekerja dan hari itu juga melakukan tugas pertamanya. Selain petugas wanita bernama Dana, Ballet juga memperkenalkan dua rekannya yang bernama Bob dan Dave. Yang menarik, Dave tampak sinis kepada H, namun dengan santai, dia tidak mau meladeninya. H kemudian mengambil pistol yang akan dia pergunakan untuk pekerjaannya. H, what you worried about machine guns for? Who's your pal? I'll explain later. Dia ditugaskan bersama Dave untuk mengirim sejumlah uang. We ain't the predators. We're the prey. Dan di dalam mobil, Dave bercerita, saat kejadian tragis itu, mestinya dia yang bertugas menjadi supirnya. Dave yang songong ini mengatakan, dia menyesal karena saat itu dia sedang sakit. Ballet memandunya saat mengirim sejumlah uang ke salah satu bank. Dave will stay in the truck. H, you come in with me. Clear to proceed. Setelah pekerjaan mereka hari itu selesai, Ballet dan teman-temannya mengajak H untuk santai sejenak bermain biliar dan minum kopi. Namun sebelum pergi, H memperhatikan kartu tanda pengenal seluruh pegawai di perusahaan ini. Siapakah sebenarnya H ini dan apa tujuannya dia melamar ke perusahaan ini? Oke, lanjut. Ketika bermain biliar, pria bernama John hendak menantang H karena dia merasa pekerjaannya telah diambil alih oleh H. Dan di situ H tidak gentar sedikit pun. Justru dia tampak santai dan malah menyuruh John membelikannya bir. Pada esok harinya, mereka bertiga kembali ditugaskan untuk mengirim sejumlah uang ke dalam kasino yang berada di dalam kapal pesiar.
Ballet bertugas masuk ke dalam kapalnya. Kemudian saat Dave memanggil Ballet melalui radio, dia terkejut karena Ballet sedang disandra oleh perampok. Mereka meminta Dave untuk mengantarkan uangnya yang berada di dalam mobil. Jika tidak, Ballet akan mereka habisi. Di situ Dave pun langsung bertingkah konyol. They don't want his 10 grand. They don't want his 10. You need to pull yourself together. H mengatakan dia sendirilah yang akan mengatasinya dan dia tidak akan meninggalkan Ballet seorang diri. Dengan mental tempenya, akhirnya Dave memberanikan diri untuk membawa truknya menuju tempat pertemuan. Para perampok ini sudah mempersiapkan 2 mobil double kabin untuk membawa uangnya. Leave this to me. Money in the fucking flatbed. Just let them take the money. You're gonna get fucking killed. Fuck. Seseorang dari mereka yang kabur ke dalam gedung dikejar oleh H. Who'd you work for? Suck my fucking... Suck your own dick. Lalu Dave bertanya kepada Ballet, siapakah sebenarnya H ini? H kemudian melihat satu persatu wajah dari para pelaku, seakan dia sedang mencari target yang sedang dia buru selama ini. Sampai saat ini, belum jelas apa misi H sebenarnya. Di tempat lain, 2 agen FBI datang ke kantor Vertigo untuk melakukan interogasi kepada Ballet dan khususnya kepada H. Mereka heran, H bisa membunuh 6 perampok seorang diri, bahkan tembakannya tidak meleset sedikit pun. Yang padahal hasil penilaiannya hanya biasa saja. Agen FBI ini kemudian memperlihatkan kembali rekaman saat perampokan pertama berlangsung, yang mengakibatkan 2 petugas Vertigo dan 1 warga sipil tewas. Kalau kita lihat dari raut wajah muka H, dia nampaknya berusaha menyembunyikan kesedihan dan amarahnya, terutama saat dia melihat pelaku yang menarik pelatuknya. Sesuai prosedur, Tarik akan memindahkan tugas H di belakang meja. Namun sang pemilik Vertigo justru sangat berterima kasih dan meminta dia mempromosikan jabatan H dan tetap menugaskannya di lapangan. 2 agen FBI ini kemudian menghubungi direktur FBI. Mereka bertanya apa yang dilakukan H di tempat ini, padahal Biro telah berusaha menangkap dia selama 25 tahun terakhir. Menurut sang direktur, H tidak menginginkan uang. Dia menyuruh 2 anak buahnya ini membiarkan H tetap di sana sesuai keinginannya. Tiga bulan setelah kejadian tersebut, H kembali bertugas, dan kali ini Ballet sendiri yang membawa truknya. Tiba-tiba saja, I can't fucking see. hal yang mengejutkan kembali terjadi. Di saat perampok ini melihat wajah H, mereka langsung kabur dan ketakutan. Mendengar cerita ini, Tarik pun dibuat heran dan geleng-geleng kepala. Di situ Tarik malah khawatir kalau H adalah seorang psikopat kejam yang sangat ditakuti, bahkan oleh kalangan penjahat. Dana yang terpukau dengan aksi H yang menjadi pahlawan, mereka pun akhirnya Ballet sendiri merasa aneh karena para perampok ini seperti mengenal H. Mereka langsung ketakutan seolah-olah melihat roh jahat. H kemudian meminta Dana untuk menjelaskan beberapa gepok uang yang dia temukan di rumahnya. Dana menganggap pertanyaan H sebagai lelucon. Namun H langsung menembak bantalnya agar Dana paham dengan maksud H. Dia mengaku uang tersebut dia curi dari sebuah troli yang dilewatkan oleh seorang staf. 5 bulan sebelumnya, kisah sebenarnya akan terungkap di sini. H adalah seorang bos mafia yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dia memiliki seorang anak remaja yang kebetulan sedang liburan dari sekolahnya. Dia bernama Daogi. Hari itu mereka hendak jalan-jalan mencari sarapan nasi padang. Di saat yang sama, anak buahnya meminta bantuan H untuk mengawasi truk. Ternyata saat itu, H menugaskan beberapa anak buahnya untuk merampok sebuah truk uang.
Karena salah satu anak buahnya ditabrak, maka H diminta dengan sangat oleh Mike untuk melihat jalur truknya. Karena Mike sedang berada di luar kota, maka Mogi sendiri bertugas mengawasi depo. Dan tidak ada pilihan lain, H pun menyetujuinya. H meminta anaknya untuk diam di dalam mobil, dan dia sendiri mengawasi truk uang itu sambil memesan ayam geprek. Dan ditampilkan kembali saat perampokan di awal film tadi. What is this? Fucking car! Come on! Don't fucking look at me! Out of the fucking... Rupanya sebelum anak buah H melakukan perampokan, ada kelompok penjahat lainnya yang mendahului aksi mereka. Anak H yang kebetulan berada di lokasi kejadian dipaksa perampok untuk keluar dari mobilnya, dan 2 orang petugas Vertigo dieksekusi lebih dulu. Tiga minggu, H menjalani perawatan di rumah sakit setelah sebelumnya dinyatakan koma akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Tapi naasnya, nyawa anaknya tidak terselamatkan. My beautiful boy. Now he's gone. Teman H yang sekaligus direktur FBI memberi daftar nama dari para pelaku kejahatan ini. Dia memberi kesempatan kepada H untuk melakukan aksi balas dendam sesuai keinginannya. 3 anak buah H yang bernama Mike, Brandon, dan Mogi menyesal atas kejadian ini yang mengakibatkan anak bos mereka tewas. It's a fucking tragedy, boss. I need to know who pulled the trigger. Mereka bertiga langsung bergerak untuk mencari pelakunya. Para pelaku yang dicurigai mengetahui sepak terjang perampok itu dihabisi tanpa ampun oleh anak buah H. H kemudian menyaksikan sendiri seorang pemuda hitam bernama Jerome yang tetap tutup mulut. Namun begitu pacarnya diancam akan dihabisi, terungkap sebuah nama, yaitu Gassi bersaudara yang menjalankan bisnis narkoboy dan prostitusi. Give him 200 grand. The keys in the car. Kemudian para tim langsung bergerak ke markas Gucci. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, di situ Mike menyarankan cara yang berbeda karena dia yakin ada orang dalam yang terlibat. Singkat cerita, H membuat identitas palsu dengan nama Vetri Hill yang pernah bekerja di jasa keamanan di Eropa. It's another brand new you. Diperlihatkan kawanan perampok yang sesungguhnya. Mereka adalah mantan marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan mulai kehabisan uang. Di antara mereka ada seorang pelaku yang tega menghabisi anak H. Dia adalah Jen. Mereka mulai terjebak kejahatan saat nekat merampok dari seorang saudagar Arab. What's on the table? 110. That's what we get. We're not the mafia. We're soldiers. We go after cash. We got a guy on the inside. Dibantu oleh orang dalam, mereka merampok dari perusahaan Iteon Security yang bernilai 1,8 juta dolar. We have found our opportunity to stand tall again. Rhythm is normal. Be smart. Merasa belum puas dengan hasilnya, sang leader menawarkan pekerjaan selanjutnya. Kali ini jumlahnya mencapai 6 juta dolar. Perusahaan yang mereka incar kali ini adalah Vertigo. Dengan dibantu orang dalam, mereka menyamar menjadi petugas konstruksi. Dan saat itulah H datang membawa anaknya. Dan kembali lagi ke awal film saat perampokan terjadi. Mungkin si Jen menghabisi 2 petugas Vertigo karena dia berusaha menembaknya. Bahkan dia tega menghabisi anak H karena sebatas melihat wajahnya. Dan H yang tiba-tiba mendapatkan hal yang serupa. Kemudian 5 bulan setelah kejadian itu, sindikat perampok ini akan melakukan aksi lebih gila. Bukan hanya merampok truknya saja, namun seluruh uang yang berada di depo Vertigo akan mereka babat habis. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun. Rencana itu akan mereka lakukan saat Black Friday atau hari di mana ratusan juta dolar akan masuk ke depo.
Sesuai prosedur, petugas depo tidak akan membuka pintu jika dia tidak melihat seorang petugas yang berada dalam mobil. This is Black Friday. Details will keep ringing. I want everything and everyone back. Kemudian saat Bullet dan dia bekerja, hal mengejutkan terungkap kalau ternyata Bulletlah yang menjadi orang dalam yang bertugas memberi informasi kepada komplotan perampok. Hadis itu berusaha tampak kalem saat dia menyebut perampokan berdarah yang menyebabkan anaknya tewas, yang artinya Bullet terlibat dalam kejahatan itu. Namun di situ Hak harus menahan diri sampai dia benar-benar menemukan seluruh pelakunya. Dia membutuhkan Hak untuk akses masuknya. Jika menolaknya, maka Bullet akan menghabisinya. Dia membawa Hak ke markas mereka. Tangan Hak kemudian diborgol dan mereka menyusup ke dalamnya. Carlos and Jan are in the truck. Saat mereka kembali ke depo, para perampok bersenjata ini langsung menyergap dan menahan semua pegawai untuk tiarap. Ready. Move now, move. Go. Secure the safe first. That's Carlos and Jan's job. Take that weapon out and slide it over. Get over. Get on. Get your fucking ass on the ground. Tie his ass up. Keep it fucking quiet. Petugas yang terkejut sempat menyalakan alarm. They got long guns, you're gonna use them. Here you go. Take the gun down. Dan polisi yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan tim SWAT. Para penjahat ini kemudian memasukkan uangnya ke dalam mobil. However, they are not our problem. We're 8 minutes out. 8 minutes out. We have men down. Back up right now. There's a fucking guard out here. Someone shoot the fucker. Kemudian Hak melumpuhkan seorang pelaku, kemudian membebaskan Tariq dan juga Dev. The alarm's gone. We should just wait for help. Lalu Hak mengambil kostum mereka dan langsung menghabisi satu persatu pelakunya. Three is down. We've got a wrap. Dia juga memasukkan sebuah handphone ke dalam salah satu kantong uang. Jika saja mereka berhasil lolos, maka HP itu akan dijadikan pelacak. Di situ Bullet yang mengetahui situasi semakin kacau, meminta pistol kepada rekannya. Padahal pistol itu dia gunakan untuk menghabisi rekannya, termasuk Dana. Aksi H itu kembali terhenti karena Bullet menembakinya. Bahkan si Dev pun dihabisi juga. Dalam kondisi tidak berdaya, H kembali melihat wajah pelaku yang membunuh anaknya. Kini mereka hanya tersisa 3 orang, yaitu Jen, komandannya, dan juga Bullet. Setelah memasuki basement, komandan mengeluarkan pistolnya. Kemudian dia yakin Jen akan meninggalkannya. Namun karena lukanya itu, dia tidak sanggup memegang pistolnya. Kemudian Jen mengeksekusi komandannya demi keserakahannya. Dia dan Bullet pun membawa uangnya melalui sebuah jalan rahasia. Saat mereka memindahkan uangnya, dan Bullet mengambil pistolnya, tapi Jen lebih dulu menghabisinya.
Dan uang 2 triliun itu berhasil dibawa oleh si Jen dan bisa hidup mewah seorang diri. Singkat cerita, Jen yang sedang santai dengan uangnya pun terkejut karena menemukan sebuah HP di salah satu kantong uangnya. Dan tiba-tiba H pun muncul di belakangnya. H di situ langsung menodong dan menunjukkan rekam medis yang membuat anaknya tewas. Saat itu Jen sadar siapa yang berada di depannya. The liver. The lungs. What the fuck do you want? I want your liver. The lungs. Spread. Znowu stagi. Setelah tugasnya selesai, H pun dapat hidup tenang dan direktur FBI itu mendapat imbalan 2 triliun. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.